Coba ingat-ingat lagi awal tahun 2000-an guys. Jauh sebelum HP kita secanggih sekarang, dengan layar sentuh dan koneksi 5G yang ngebut, dunia komunikasi dan hiburan kita itu masih pakai teknologi yang super sederhana. Itu adalah masa-masa ketika internet di ponsel bukan barang gampang, apalagi yang cepat. Kita harus pakai protokol khusus yang namanya WAP, singkatan dari Wireless Application Protocol. Dan di tengah serba keterbatasan teknologi inilah, dua nama besar, Webtrick dan Webdam, muncul dan langsung meledak menjadi semacam pintu gerbang digital yang legendaris. Dua situs ini bukan cuma nyediain konten, tapi beneran mewarnai masa remaja dan masa muda seluruh generasi, terutama di Indonesia. Kita wajib paham dulu situasinya. Waktu itu, HP yang kita punya itu HP jadul atau feature phone, kayak Nokia seri 60, Sony Ericsson seri K, Mito, Nexian, Evercost, dan kawan-kawannya. Layarnya kecil, resolusinya pas-pasan, dan memori penyimpanannya, jangan ditanya, super minim. Buat download satu lagu MP3 aja, kita harus pintar-pintar ngitung sisa memori HP. Kondisi kayak gini yang bikin kita butuh banget konten yang ukurannya kecil, ringan, gampang diakses, dan pokoknya yang nggak bikin HP langsung hang gitu. Nah, Webtrick dan Webdam ini hadir sebagai pahlawan di tengah keterbatasan itu. Mereka menawarkan semacam peti harta karun digital yang bisa kita jangkau pakai koneksi internet yang super lemot. Kita cuma modal jaringan 2G atau GPRS. Kecepatannya itu kayak tetesan air di gurun pasir kalau dibandingin sama 4G atau 5G zaman sekarang. Kedua situs ini yang dulu sering dianggap kayak saudara kembar saking miripnya. Nyediain segala macam konten, mulai dari nada dering yang sempat jadi gaya hidup, wallpaper statis yang ukurannya pas banget buat layar HP mungil kita, tema atau theme buat ganti-ganti tampilan HP, sampai yang paling laris manis, game Java yang filenya itu file jar. Banyak juga aplikasi kecil dan tentu saja musik atau video klip yang sudah dikompres habis-habisan ke format 3GP atau MP4. Kualitas gambarnya memang buram banget, tapi waktu itu udah keren banget guys dan cukup buat memuaskan hasrat digital kita. Kehadiran situs-situs web ini benar-benar bikin akses konten jadi merakyat di negara-negara berkembang, di mana pulsa internet per kilobyte itu masih lumayan mahal, dan nggak semua orang punya komputer atau internet kencang di rumahnya. Jadi, HP itu satu-satunya jalan menuju dunia maya guys, dan Webtrick serta Webdam adalah kuncinya. Mereka ngasih solusi gratis, atau paling tidak murah banget lah, sebagai tandingan layanan konten premium berbayar dari operator seluler yang harganya kadang bikin kita geleng-geleng kepala. Kalau kita mau game baru, pasti langsung ingat Webtrick. Kalau nyari nada dering lagu paling baru, pasti nyarinya di Webdam. Ikatan emosional ini kuat banget guys, bikin kedua platform ini lebih dari sekadar situs web. Mereka bagian penting dari budaya pop digital kita saat itu. Soal tampilan, Webtrick dan Webdam punya ciri khas banget. Desainnya super sederhana, isinya didominasi sama tulisan dan link warna biru. Navigasinya dibikin seringkas mungkin biar data yang di-load nggak banyak-banyak. Karena setiap byte yang masuk atau keluar, itu berarti pulsa yang harus kita bayar guys. Makanya nggak ada tuh gambar-gambar mewah, pop-up iklan yang ganggu, atau iklan yang makan bandwidth kayak situs-situs modern. Yang ada cuma daftar kategori panjang, simple, dan gampang diakses. Filosofi desainnya emang lahir dari kondisi teknis dan kondisi dompet pengguna saat itu guys. Kontennya sendiri banyak yang hasil unggahan dari komunitas penggunanya, atau di-download dari tempat lain, terus di-upload lagi ke server mereka. Nah ini nih yang memunculkan masalah besar soal hak cipta, yang belakangan jadi salah satu alasan utama kenapa kedua situs ini mulai redup. Di masa kejayaan mereka, kira-kira di tahun 2005 sampai 2012, Webtrick dan Webdam bukan cuma buat download guys, tapi juga jadi tempat nongkrong virtual. Mereka nyediain ruang chat sederhana dan forum, tempat kita bisa ngobrol, bagi-bagi kode cheat game, bahkan nyari konten yang inisialnya XXX. Fitur komunitas ini yang bikin penggunanya betah, mengubah situs download pasif jadi ekosistem digital yang hidup, meskipun interaksinya cuma sebatas teks sederhana guys. Saking populernya, nama Webtrick dan Webdam ini sampai jadi sebutan umum. Banyak orang, terutama di Indonesia, kalau lagi download konten di HP, bilangnya nge-Webtrick atau nge-Webdam. Padahal mungkin situs yang dikunjungi itu bisa jadi bukan Webtrick loh. Ini nunjukin betapa nempelnya merek mereka di kepala kita. Ini kayak kita mesen air mineral di warung, pasti kita bilangnya mesen Aqua, padahal yang datang le mineral. Para pembuat konten yang biasanya anak muda atau programmer yang baru belajar juga dapat tempat buat nyebarin karyanya di Webtrick. Mulai dari game Java sederhana bikinan sendiri sampai tema HP yang didesain ulang. Bebas dari campur tangan operator telekomunikasi gede atau studio game raksasa. Semacam ekonomi berbagi yang tumbuh subur karena teknologi web.
Tapi ya namanya revolusi pasti ada tantangannya guys. Tantangan terbesar muncul pas teknologi mulai maju, terutama waktu jaringan 3G mulai tersebar luas dan operator mulai jualan paket data yang lebih baik. Dan di saat yang sama, Apple dan Google merilis sistem operasi smartphone mereka, iOS dan Android. Momen ini adalah titik balik yang menentukan. HP pintar dengan browser yang lengkap, full browser, dan layar sentuh resolusi tinggi mulai menyerbu pasar. Begitu smartphone datang, kebutuhan akan format file kecil dan situs web yang super sederhana langsung hilang guys. Kenapa? Karena pengguna sekarang bisa mengakses internet yang beneran dengan semua kekayaan konten dan desainnya yang lebih indah. Lebih penting lagi, Google bikin Google Play Store dan Apple bikin App Store. Ini adalah toko digital resmi yang nawarin ribuan aplikasi, game, dan konten yang udah dijamin aman dan yang paling utama, lebih legal soal hak cipta. Aplikasi media sosial kayak Facebook, Twitter, Instagram, dan WhatsApp hadir dalam bentuk aplikasi asli di smartphone. Makin menggerus daya tarik format web. Punya full browser di smartphone artinya kita nggak lagi terikat sama web. Kita bisa download file APK buat Android atau pakai aplikasi resmi tanpa perlu repot-repot nyari file mentah di situs pihak ketiga. Perlahan tapi pasti, trafik ke Webtrick dan Webdam mulai turun drastis guys. Pengguna nggak lagi butuh perantara buat mengakses konten. Dan kualitas konten web jelas nggak bisa ngalahin konten HD yang ada di YouTube, Spotify, atau layanan streaming lainnya. Masalah hak cipta yang selama ini diabaikan juga mulai digarap serius. Tekanan dari industri musik dan film global bikin banyak konten bajakan di Webtrick dan Webdam jadi target penghapusan, yang makin mempersulit ketersediaan konten di sana. Menjelang akhir tahun 2010-an, Webtrick dan Webdam meskipun masih ada, udah kehilangan sebagian besar pamor dan jutaan penggunanya. Mereka udah coba adaptasi mengubah desain situs biar cocok sama browser modern dan bahkan nyoba nyediain konten buat smartphone. Tapi usaha mereka sia-sia guys. Nama mereka udah terlalu lekat sama masa lalu, sama HP jadul yang udah pensiun, dan sama kualitas konten yang jauh di bawah harapan pengguna smartphone yang udah terbiasa sama kecepatan 4G. Situs-situs ini akhirnya jadi kayak museum digital. Pengingat era ketika internet masih lambat, mahal, dan cuma muat di layar kecil. Tapi justru di tengah keterbatasan itulah, komunitas yang besar dan dinamis ini bisa tumbuh. Kisah Webtrick dan Webdam ini adalah contoh klasik gimana teknologi itu berevolusi. Mereka lahir karena ada kebutuhan yang muncul dari keterbatasan, mereka berjaya selama keterbatasan itu masih ada. Dan mereka akhirnya digantiin sama kemajuan teknologi yang nggak bisa dibendung. Warisan mereka itu penting banget guys, karena mereka membuktikan kalau akses ke konten digital, biarpun formatnya sederhana dan dikompresi segimanapun, bisa jadi pemicu utama kenapa orang mulai pakai internet dan komunikasi seluler di seluruh dunia. Mereka ngajarin jutaan orang cara mencari, ngedownload, dan pakai konten digital di HP mereka. Sebuah kemampuan dasar yang sekarang udah kita anggap sepele. Ayo ngaku guys, kalian pertama kali bisa ngedownload itu belajar dari Webtrick dan Webdam kan? Kedua situs ini mungkin cuma tinggal kenangan buat banyak orang, tapi buat kita yang tumbuh di zaman HP feature, Webtrick dan Webdam akan selalu dikenang sebagai pelabuhan pertama dan tersibuk dalam perjalanan kita menuju dunia internet yang enggak terbatas. Gimana kisah kalian dengan Webtrick dan Webdam ini guys? Silahkan tulis pengalaman kalian di kolom komentar. Terima kasih udah nonton video ini, like jika kalian suka, dan jangan lupa buat subscribe buat dapetin info perkembangan teknologi lainnya. See you in the next video.